Amenangi zaman edan, ewu hoyo ing pambudi, melu ngedan ora tahan, yen tan melu anglakoni, boya ketuman mele, kaliran wekasanipun, dilalah kersane Allah, beja-bejan ingkang lali, luwih bejo, kang eling kelawan waspodo. Itulah gambaran zaman edan dalam serat Kolotido karya Ronggowarsito. Raden Ngabai Ronggowarsito, itulah namanya. Nama kecilnya adalah Bagus Burhan. Ia merupakan keturunan Kasultanan Pajang, sedangkan ibunya adalah keturunan dari Kasultanan Demak. Berasal dari keluarga Yosodipuran, jika ditarik ke atas masih keturunan Prabu Brawijaya. Bagus Burhan diasuh oleh Ki Tarujoyo, abdi dari ayahnya. Sewaktu muda, Burhan terkenal nakal dan gemar judi. Akhirnya, dikirim kakeknya untuk berguru agama Islam pada Kiai Ageng Besari, pesantren Gebang Tinatar di desa Tegalsari, Ponorogo. Pada mulanya ia tetap saja bandel dan nakal. Dia kabur dari pesantren ke Madiun. Setelah kembali ke Ponorogo, konon ia mendapat pencerahan di Sungai Kedung Watu. Sopo temen bakal tinemu. Tanda-tanda wahyu kabujanggan setelah selama 40 hari 40 malam bertafakur di pinggir sungai dan hanya berbuka dengan sebuah pisang biji. Dari sinilah pintu pemahaman terhadap bahasa alam raya dipelajari. Sesudah selesai belajar di pesantren Tegalsari, Bagus Burhan pergi mengembara. Setelah mengembara, ia kembali ke Surakarta dan bekerja menjadi juru tulis di kantor Kadipaten Anom. Tetapi kemudian ia berhenti untuk mengembara lagi. Pada tahun 1815 Masehi, kepada Gusti Pangeran Haryo Buminoto, ia mempertajam olah Jaya Kawijayan. Sesudah kakeknya sekaligus guru sastranya, Yosodipuro II wafat, Ronggowarsito diangkat menggantikan jabatan kakeknya sebagai pujangga istana. Ia menikah dengan Raden Ayu Gombak, putri Adipati Cokrodiningrat dari Kediri. Ia disebut sebagai pujangga penutup. Raden Ngabai Ronggowarsito adalah manusia buah akulturasi dua tradisi besar, tradisi keislaman dan tradisi Jawa Nusantara. Jumlah karya-karya Ronggowarsito tidak kurang dari 50 karangan, antara lain Suluk Jiwa, Suluk Pamoreng Kawula Gusti, Suluk Sukmololono, Pamarayoga, Serat Hidayat Jati. Karya-karya tersebut tertulis dalam bentuk sekar mocopat atau puisi. Beliau juga banyak menyusun karya-karya berbentuk jarwo atau prosa. Ronggowarsito tidak hanya ingin bicara sastra untuk sastra, bahasa untuk bahasa, tetapi sastra itu bisa jadi banyak kunci dalam memahami banyak ilmu dunia dan balutan spiritualitas yang sangat tinggi. Ronggowarsito, sosok agung dalam sastra dan ajaran Jawa. Karyanya menjadi catatan penting dalam berbagai bidang, bukan cuma mengenai ajaran moral, sosial, dan spiritual, tetapi juga mengenai sejarah jauh sebelum dia lahir. Sayangnya, orang Indonesia enggan mempelajarinya, mencurigainya sebagai catatan klinik yang harus dihindari. Padahal, sesungguhnya apa yang dia katakan sebagai zaman Kolotido, Kolosubo, Kolobendu adalah tesis dan antitesis. Sebagaimana kapitalis tua akan memunculkan sosialisme. Dalam filsafat kuno, bahwa situasi tertentu akan memunculkan situasi tertentu juga. Ketika era kegelapan datang, maka akan muncul tokoh perubahan yang disebut sebagai Satrio Piningit. Ronggowarsito pernah membuat seorang ahli vulkanologi, Roger Verbeek, sangat menyesal. Dia adalah saksi mata salah satu bencana vulkanik terbesar di planet bumi, yakni letusan hebat Krakatau pada 26 Agustus 1883. Faktanya, sebanyak 36.000 mayat berkelimpangan
160 desa di pantai musnah, mayat-mayat mengapung sampai Afrika. Bahkan tercatat sebagai bencana paling bising di dunia. Kekuatannya 30.000 kali kekuatan bom atom Hiroshima. Letusan Krakatau, salah satu bencana terhebat dan tsunami terbesar. Selama 2 tahun ilmuwan Belanda tersebut meratapi kesombongannya. Ia menyesal terlambat mempelajari kitab Ronggowarsito. Tetapi semua referensi dari barat tumpul hingga akhirnya ia menemukan Pustaka Raja Purwa karya Ronggowarsito yang telah diterjemahkan ke bahasa Belanda. Awalnya kitab itu dianggap sebagai dongeng rakyat yang hanya berisi mitos. Wong Jawa gone pasemon, penuh dengan kias. Melalui Jarwo Dosok dan Dosonomo, ia tidak hanya ingin bicara sastra untuk sastra, bahasa untuk bahasa, tetapi sastra itu bisa menjadi banyak kunci dalam memahami banyak ilmu dan spiritualitas. Sumbangsih keilmuan Ronggowarsito secara ontologis, epistemologis, aksiologis antara lain yaitu konsep jongko atau prediksi, yakni melihat sejarah, bukan hanya melihat masa lalu, tetapi juga memprediksi masa depan. Ronggowarsito meninggal dunia secara misterius tanggal 24 Desember 1873. Anehnya, tanggal kematiannya tersebut sama persis dengan yang tertulis di karya terakhirnya, yaitu Serat Sabdo Jati. Ronggowarsito. Ger anakku, sawangan kaedah gelat jagat, sing lagi rebutan donya lan pangkat, rumangsa wis paling kuat kinurmat, nganti lali yen donya bakal kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa. Karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni.